adik-adik, sekarang saatnya kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa, membawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, duduk yang tenang, dan tidak boleh kemana-mana. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini dengan menyanyikan satu pujian, Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Bapa yang baik, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan kami Yesus Kristus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menemani kami saat tidur semalam. Semalam sudah berlalu, kami mendapatkan istirahat yang luar biasa. Pagi hari ini kami siap untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Siapkan kami ya Tuhan, berkati kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami dilayakkan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Tuhan terima kasih, berkati kami semua yang ada di sini dan ada di rumah, di mana saja. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati Clear Kids ya Tuhan, sehingga kami semua dapat memuji, memuliakan nama-Mu, dapat mendengarkan firman-Mu, dapat beribadah dengan hati yang penuh sukacita dan rasa syukur. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
sebelum kita mulai pujian, kita yel-yel dulu ya. Nanti kalau kakak bilang disciple kids, adik-adik di rumah jawab yes I am. Oke? Siap ya? Disciple kids, yes I am. Sekali lagi ya, yang semangat ya. Disciple kids, yes I am. Oke, kita siap, kita masuk dalam pujian. Adik-adik kita berdiri, kita nyanyi lagu Kelinciku. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembahyang. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 9. Ingatlah, jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembahyang. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 9. Ingatlah, jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Tuhan Yesus datang bawa berkat. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Shalom adik-adik. Siapa yang tahu tentang Nabi Nuh? Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah seorang nabi yang sangat luar biasa. Jadi hari ini tema kita adalah tentang Nabi Nuh. Kita cerita sedikit ya tentang Nabi Nuh. Pada zaman Nabi Nuh dulu, Allah melihat ke bumi. Allah menemukan bahwa di bumi semuanya orang berbuat dosa. Dari yang muda, tua, anak-anak semua berdosa. Mereka berbohong, mereka mencuri, ada yang bertengkar, bahkan ada yang membunuh, ada yang menggosip. Semua dosa dilakukan. Jadi Tuhan bilang, aku mau melenyapkan seisi bumi. Jadi Tuhan teringat pada Nuh. Tapi ada anakku Nuh yang luar biasa, yang hidup takut akan Tuhan. Aku tidak akan membiarkan Nuh punah. Aku tidak akan membiarkan Nuh mati. Jadi Tuhan berkata pada Nuh, Nuh, bikin bahtera. Aku akan melenyapkan seisi bumi, tapi tidak dengan engkau. Tidak dengan engkau dan seisi keluargamu. Bawa istrimu, bawa anak-anakmu, dan juga jangan lupa bawa binatang-binatang. Binatang-binatang yang lucu, yang haram dibawa 1 pasang, yang tidak haram dibawa 7 pasang. Jadi Nuh dengan taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan tada, jadilah bahtera Nuh, dan semuanya sudah siap, semua masuk ke dalam kapal, ke dalam bahtera Nuh yang besar. Ayo adik-adik, mari kita nyanyi bersama lagu tentang Nabi Nuh. Kita nyanyi sama-sama ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah.
adik-adik, tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati, kita angkat pujian, Kau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku
Salam adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita bersama doa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami telah memuji memuliakan Engkau. Dan setelahnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan juga di rumah adik-adik dimanapun berada, agar ketika firman-Mu diberitakan Tuhan, berkat Tuhan turun atas kami semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kakak sapa dulu ya, dan ingat ya dari kita ya, Disciple Kids, yes I am. Sekali lagi, Disciple Kids, yes I am. Tema kita tahun ini tetap sama, yaitu menjadi murid. Diambil dari Yesaya 50 ayat 4. Di sini dikatakan, Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi kita akan belajar seperti seorang murid. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 6 ayat 8, yaitu kisah seorang nabi yang bernama Nabi Nuh. Ya. Dikatakan di sini bahwasannya semakin lama semakin banyak manusia di bumi. Jadi pada zaman dulu banyak manusia di bumi, tapi mereka semua berbuat kejahatan. Ada yang malas bekerja, ada yang saling membunuh. Mereka tidak takut akan Tuhan. Jadi Tuhan melihat semuanya itu. Ingat ya adik-adik, segala sesuatu yang kita kerjakan Tuhan melihatnya. Jadi Tuhan melihatnya dan menyesal. Dikatakan bahwasanya dalam Kejadian 6, kata Tuhan, aku menyesal telah menciptakan manusia. Jadi hati Tuhan sangat bersedih ketika dilihat banyak kejahatan. Ada yang mencuri, ada yang berbohong. Adik-adik tinggalkan itu ya. Jadi Tuhan sangat menyesal. Tetapi ada satu manusia yang mendapat kasih karunia daripada Tuhan yang bernama Nabi Nuh. Dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 9. Kakak bacakan ya adik-adik. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Adik-adik, Nuh ini orang yang tidak bercela. Dia rajin beribadah pada Tuhan dan dia tidak mengikuti orang-orang di zaman itu yang berbuat jahat. Adik-adik, kita harus hidup sama seperti Nabi Nuh. Walaupun ada temannya yang nyontek mungkin di kelas, kita nggak usah ikut. Ada yang berbohong, kita nggak usah ikut. Apapun yang salah yang dibuat oleh teman-teman kita, kita nggak usah ikut. Kita harus sama seperti Nabi Nuh, tidak bercela di antara orang walaupun semuanya bercela. Jadi kita harus menjadi terang sama seperti Nabi Nuh. Sehingga Nuh ini mendapat kasih karunia. Ketika Tuhan melihat banyak kejahatan, Tuhan juga melihat Nuh yang baik. Lalu kata Tuhan sama Nuh, aku akan mengakhiri hidup segala makhluk di bumi, tetapi aku akan melindungimu dan keluargamu. Jadi Tuhan berfirman kepada Nuh. Kenapa? Karena Nuh mendapat kasih karunia. Nuh ingin diselamatkan Tuhan dari bencana yang akan dibuat oleh Tuhan untuk menghapus segala makhluk yang ada di bumi ini. Kemudian Tuhan berfirman, buatlah kapal yang besar. Wah, buat kapal yang besar. Kapal itu akan menjadi tempatmu berlindung. Jadi Tuhan berfirman pada Nuh untuk membuat kapal yang besar. Pada waktu Nuh membuat kapal itu, orang-orang di sekitarnya itu tertawa. Ya, bayang aja ya, kalau misalnya di tempat Nabi Nuh itu kan tempatnya kayak padang gurun gitu, tidak ada perairan yang besar atau laut, dibikin kapal yang besar. Banyak yang tertawa. Kita mungkin kalau tidak peka dengan firman Tuhan, kita akan tertawa seperti mereka adik-adik. Makanya ketika Nabi Nuh mendapat firman ini, dia melakukan. Walaupun mendapat tertawa, dapat celaan ya. Adik-adik kalau berbuat baik pasti dibilang, ye itu sok baik. Atau ya jadi anak Tuhan ya gitu. Jangan takut. Kerjakan apa yang dikatakan Tuhan, karena Tuhan itu punya tujuan dan maksud yang baik. Ketika Nabi Nuh buat semuanya itu, dia buat kapal yang besar. Kemudian Tuhan memberitahu Nuh bagaimana buat kapalnya ya, yang gede, berapa hasta, besar gitu.
Kemudian Tuhan berkata, masuklah engkau dan keluargamu ke dalam kapal, bawa serta aneka macam hewan. Jadi Tuhan juga memberikan kepada Nuh dan juga hewan-hewan yang haram dan tidak haram. Sepasang masuk dalam bahtera. Dan hewan yang tidak haram itu ada 7 pasang. Mereka masuk semua ke dalam, dan keluarga Nuh juga masuk ke dalam. Semuanya masih tertawa-tertawain Nuh. Dan ketika mereka masuk, Tuhan menutup pintu itu dari belakang. Bam! Ketika Tuhan yang menutup, tidak ada yang bisa membukanya. Setelah itu turunlah hujan lebat. Mereka masih tertawa-tawa karena ya hujan mungkin masih biasa lah, ya kan? Hujan, tiba-tiba kok hujannya nggak berhenti. Makin lama hujannya makin lebat, makin deras, dan sampai berbulan-bulan hingga semuanya tenggelam. Hewan, makhluk hidup semua dikatakan tenggelam, semuanya musnah. Tidak ada yang tidak musnah, semua yang bernapas musnah kecuali keluarganya Nabi Nuh, istrinya dan anak-anaknya. Jadi ada Nuh, ada istrinya, ada 3 orang anaknya, ada 3 orang mantunya, berarti ada 8 orang. Nah, kemudian Tuhan berfirman kepada Nuh bahwasannya pelajaran apa yang dapat kita petik dari Nabi Nuh. Nah, adik-adik, sebagai seorang murid, kita harus selalu bisa mengambil pelajaran dari setiap kisah yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama, Tuhan mempunyai kuasa penuh atas seluruh bumi dan segala isinya. Jadi Tuhan tuh berkuasa atas segalanya, atas hidup kita, atas hidup orang lain. Apa yang kita lakukan itu semuanya atas kehendak daripada Tuhan. Dan kedua, Tuhan itu Maha Penyabar. Tuhan itu memang sabar. Mungkin adik-adik bisa lihat ada teman yang buat salah terus tapi nggak dimarahinnya. Ingat adik-adik, Tuhan itu selalu ada untuk melihat kita semuanya berbuat baik, berbuat jahat. Tuhan itu penyabar seperti zaman Nabi Nuh. Tapi ingat, Tuhan itu juga adil. Ketika Tuhan sabar, Dia juga adil. Maka ada waktunya Dia akan menghukum orang-orang yang jahat, agar orang-orang yang baik tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah Allah tidak menyukai perbuatan dosa. Itu jelas sekali adik-adik. Allah tidak menyukai perbuatan dosa karena Allah itu adalah kudus. Adik-adik, apa yang kita lakukan pada hari ini adalah hidup dalam kekudusan. Kita beribadah, berdoa, baca firman Tuhan. Ini adalah perbuatan yang disukai oleh Tuhan. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita jalankan dengan baik, maka Allah sayang sama kita. Kita akan seperti Nabi Nuh yang hidup tidak bercela dan saleh di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan berfirman, kita mengerti maksud arti dari firman Tuhan itu. Dan jangan lupa, seperti Nabi Nuh, ketika firman itu diberitakan kepada kita, kita harus melakukannya. Ya, walaupun disuruh membuat kapal besar di tengah padang gurun, kita harus melakukannya. Karena Tuhan punya tujuan yang baik untuk kehidupan kita. Adik-adik, sebagai inilah firman Tuhan pada hari ini, dan kita harus dengar, taat, dan lakukan firman Tuhan. Kemudian ada ayat hafalan yang harus dihafal, yaitu diambil dari Kejadian 7 ayat 1. Kejadian 7 ayat 1, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi dihafal adik-adik ya, dari Kejadian 7 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini kita kerjakan, kita lakukan, karena kita tahu Tuhan berkuasa atas hidup kita. Tuhan melihat segala perbuatan kita. Dan yang ketiga, Tuhan tidak menyukai perbuatan dosa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan persembahan kita. Yang ada di rumah bisa mempersiapkan persembahannya. Dan sebelum kita mempersiapkan persembahan kita sama-sama akan berdoa untuk persembahan ini. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan akan memberikan korban syukur
yaitu persembahan yang akan kami berikan dari hati kami yang mengasihi akan Tuhan. Berkati persembahan kami Tuhan Yesus, dan kami siap untuk memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami memberi. Haleluya, haleluya. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, sekarang kita sudah selesai, kita tiba di penghujung dari ibadah kita hari Minggu ini. Tadi sudah kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kakak Alphonse tentang Nabi siapa? Nabi Nuh. Nah sekarang kita sudah hampir selesai. Sebelum selesai, Kakak mau informasikan kalau kalian punya foto-foto yang atau video yang sudah difoto tadi waktu ibadah, mungkin papa mama foto kalian boleh diupload di Instagram atau Facebook gereja kita, Clear Kids Samarinda Instagramnya, dan Facebook GBI Clear. Boleh tag kita ya di bawah ini ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Oke, selanjutnya Kak Ica akan memberikan informasi lagi. Jangan lupa ya adik-adik, setiap hari Minggu jam berapa? Jam 9. Jam 9 kita ada ibadah Clear Kids Ministry. Jangan lupa ikuti ibadah kita. Terus selanjutnya setiap jam 10 pagi kita juga ada ibadah raya bersama dengan orang tua. Kalau kalian ikut ibadah raya bersama dengan orang tua di rumah, tetap duduk tenang sama seperti waktu sekolah minggu. Tidak boleh kemana-mana ya. Terima kasih. Oke, sebelumnya kita yel dulu lagi ya kakak. Oke. Seperti tadi kalau kakak bilang disciple kids, adik-adik jawab lagi. Yes, I am. Oke, 1, 2, 3. Disciple kids. Yes, I am. Sekali lagi ya. Disciple kids. Yes, I am. Oke adik-adik, kita sudah selesai. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Adik-adik yang di rumah, mari mengangkat tangan kita semua, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan, Engkau sangat luar biasa. Kau sebagai Bapa yang baik dalam kehidupan kami, Kau selalu memelihara setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau menerima berkat lebih lagi yang berasal daripada Tuhan. Berkati kami Tuhan, ini tangan kami terangkat, kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.